Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salim Syekulo dengan NPM 2019 1950 0187, mahasiswa program studi pendidikan sejarah Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan materi. Yang pertama, materi konsep sumber daya alam dan lingkungan macam-macam SDA dan konsep pengelolaan SDA. Yang kedua, pengertian ekosistem. Unsur-unsur ekosistem, macam-macam ekosistem, interaksi antar komponen ekosistem dan keseimbangan ekosistem. Untuk dapat memenuhi mata kuliah ilmu kealaman dasar, pada semester ini berikut materi yang akan saya sampaikan. Sumber daya alam adalah sumber yang berasal dari bumi, atmosfer, dan biosfer. Sumber daya alam memiliki peranan penting bagi manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Selain itu, sumber daya alam juga penting sebagai tempat tinggal manusia. Macam-macam SDA berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam terbagi menjadi sumber daya alam yang dapat dipulihkan atau renewable resource. Jenis ini adalah sumber daya yang bergantung pada manajemennya. Persediaan bisa menurun atau meningkat. Jika dikelola dengan baik, jenis ini bisa pulih atau regenerasi kembali. Contohnya, tanah, hutan, hewan, dan tumbuhan. Sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan atau non-renewable atau deposit resource. Ini merupakan sumber daya yang secara fisik akan habis dan tidak bisa digunakan kembali. Contohnya batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber daya alam yang tidak habis, contohnya adalah udara, matahari, dan energi air. Berdasarkan potensi penggunaannya, sumber daya alam terbagi menjadi 3 macam. Sumber daya alam materi, jenis ini digunakan dalam bentuk fisiknya, contohnya besi, kayu, serat, kapas, dan emas. Sumber daya alam energi, sumber ini digunakan dengan memanfaatkan potensi sebagai energi, contohnya minyak bumi, gas bumi, air terjun, dan sinar matahari. Sumber daya alam ruang, jenis ini dimanfaatkan sebagai ruang tempat hidup, misalnya tanah. Pembagian yang ketiga adalah sumber daya alam berdasarkan macamnya. Berdasarkan macamnya, sumber daya alam terbagi menjadi 2. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik ini merupakan sumber daya benda mati, contohnya tanah, batu, air, dan angin. Sumber daya alam hayati atau biotik ini merupakan sumber daya alam yang merupakan makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip berkewasan lingkungan, artinya dalam pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan kelestarian lingkungannya dan jangan sampai menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, proses pembangunan hendaknya berlangsung terus-menerus dengan ditopang kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara berkelanjutan. 2. Pembangunan dilakukan memungkinkan meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi kesejahteraan generasi yang akan datang. 3. Lingkungan hidup memiliki keterbatasan sehingga dalam pemanfaatannya akan mengalami pengurangan dan penyempitan. 4. Semakin baik kualitas lingkungan, maka semakin baik pula pengaruhnya terhadap kualitas hidup seperti meningkatnya kesehatan, usia harapan hidup, dan menurunnya tingkat kematian. 5. Penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dilakukan sehemat mungkin dan dicari sumber daya alam alternatif lainnya berupa sumber daya baru terbarukan sehingga dapat digunakan sepanjang hayat. Ekosistem merupakan sumber sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Ekosistem sebagai penggabungan dari setiap unit biosistem. Adapun unsur atau komponen membentuk ekosistem. Yang pertama, non-hayati. Non-hayati merupakan media berkembang dan berlangsungnya kehidupan makhluk hidup. 2. Produsen. Produsen merupakan organisme autotrofik yang mampu membuat makanan dan senyawa anorganik dengan bantuan sinar matahari. Organisme autotrofik adalah tumbuhan hijau berklorofil yang dapat mensintesiskan senyawa kimia sederhana dan di dalam tanah atau udara menjadi senyawa kimia yang telah kompleks dan kaya energi melalui proses fotosintesis. 3. Konsumen. Konsumen adalah organisme heterofik yang memanfaatkan organisme lain sebagai bahan makanannya. Kelompok hewan pemakan rumput seperti kambing dan sapi disebut sebagai konsumen primer, sedangkan hewan pemakan hewan lain seperti harimau disebut konsumen sekunder. Hewan pemakan rumput dikelompokkan menjadi hewan herbivora, hewan pemakan hewan lain disebut karnivora,
dan hewan atau manusia yang memakan tumbuhan dan hewan disebut omnivora. 4. Pengurai atau decomposer. Pengurai atau decomposer adalah organisme heterofik yang merombak atau menguraikan makhluk hidup yang mati atau bahan organik sehingga dapat dimanfaatkan produsen tumbuhan. Dalam proses perombakan tersebut, organisme heterofik seperti jamur dan bakteri juga menyerap sebagian hasil penguraian untuk keperluan hidupnya. Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik merupakan pembentuk suatu ekosistem. Interaksi ini berupa aliran energi dan biokimia dan produktivitas konsumen. Hubungan antara organisme dengan lingkungannya yang menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem itu sendiri. Selain aliran energi, dalam ekosistem juga terdapat struktur atau tingkat trofik, keanekaragaman biotik, dan siklus materi. Dengan adanya interaksi-interaksi tersebut, suatu ekosistem akan bisa mempertahankan keseimbangannya. Namun apabila keseimbangan ini tidak lagi dapat diperoleh, maka akan mendorong terjadinya dinamika perubahan ekosistem untuk mencapai keseimbangan baru. Sekian materi yang akan saya sampaikan. Jika memang ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena kesalahan adalah milik saya sebagai manusia dan kebenaran adalah milik Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan Bung Karno pernah menyampaikan bahwasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.